Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali ya di titik balik perubahan. Masih di Daily Reflection David R. Hawkins. Kita berdoa dulu ya sebelum mengawali kelas kita pagi ini. Udah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa kan? Oke ya, kita lanjutin daily reflection yang ke 17 ya. Daily reflection yang ke 17. Dan kita lihat ya. Bahwa setiap saat gitu ya, setiap saat seorang itu benar-benar membuat pilihan antara surga atau neraka gitu ya. Efek kumulatif dari semua pilihan ini menentukan tingkat kesadaran yang terkalibrasi serta nasib karma dan spiritual seseorang gitu ya. Jadi ada efek kumulatifnya. Jadi yang dominan yang mana gitu? Kesadarannya atau ketidaksadarannya pada yang pada yang ilahiyah gitu. Itu harus harus bisa dibeda-bedain gitu. Misalnya kan contoh awareness itu ya. Contoh awareness. Misalnya kita ada 10 gelas atau ada 8 gelas. 8 gelas air hangat. Ada 8 gelas air hangat gitu. Enam, 8 gitu. Kemudian tuh suhunya, panasnya itu mana nih? Katakan ini 40 derajat. Ini 45 derajat. 46 derajat, 50 derajat. 55. Kemudian 60. 65. 70. 75. Kemudian kan ini sudah ada panasnya gitu ya, hangatnya. Kemudian kita sentuh dengan telapak tangan kita. Itu kan kalau kita sentuh, kita pasti bisa membedakan derajat ya, derajat hangat atau panas pada setiap gelas. Awareness tuh gitu. Awareness tuh dia mampu mengetahui langsung derajat-derajat ini. Sama, misalnya D3, D4, D5, D6, kamu harus tahu derajatnya. Derajat keberpengetahuanan, derajat perubahan dirinya. Gitu kan. Kalau contoh ini tadi kan derajat perubahan panasnya pada tanganmu. Nah, kalau pada kesadaran itu derajat perubahan dirinya. Nature dirinya itu harus diketahui. Nature dirinya harus diketahui. Lah itu baru. Jadi kamu bisa kalau misalnya dirinya pindah ke sini, pindahin lagi. Saya pindah ke sini. Nah itu setiap saat itu harus diputuskan seperti itu. Yang paling penting itu kan diri, kesadaran diri itu pada orang, kemudian pada dunia, ya, pada kehidupan.
kemudian pada jenis alamnya dulu, pada alam, pada kehidupan, lalu pada diri mutlak. Lah ini harus bisa dibeda-bedain deh. Dan yang paling penting itu kan identifikasi diri, yang apapun yang terjadi gitu selalu usahakan tuh identifikasi diri. Lebih tepatnya itu identifikasi alam diri itu di mana gitu. Apakah alam diri itu di dalam alam tampak, ini berarti alam tampak atau dunia, ini diri. Atau diri itu, atau modelnya itu, ini diri, ini dunia. Ini kamu harus bisa identifikasi gitu, setiap saat. Jadi selesaikan pertanyaan, what am I? Diri saya ini apa terhadap dunia? Di dalam dunia atau dunia di dalam diri? Nah, itu harus menjadi kebiasaan kontemplatif sehingga bisa tahu beda hangatnya antara kalau diri di dalam dunia dengan dunia di dalam diri. Harus tahu tuh hangatnya tuh. Hangatnya itu harus tahu. Harus tahu. Itu awareness tuh gitu. Awareness. Biasanya tuh ya di tubuh ya hangatnya beda. Pastikan ini dulu. Jadi identifikasi dulu diri terhadap dunia. Apakah dunia itu di dalam diri atau diri di dalam dunia? Itu satu. Ya kan? Itu satu. Nanti ada juga misalnya diri dengan kehidupan. Diri dengan kehidupan. Sebenarnya kehidupan dengan dunia itu satu dan sama. Kehidupan itu bentuk non-linearnya, dunia itu bentuk liniernya. Maka kata tulis saja kehidupan. Satu dan sama dia tuh, hanya beda bentuk. Contohnya itu gini, bedanya dunia dengan diri. Bedanya dunia dengan kehidupan. Kalau dunia itu misalnya saldomu tiap bulan hanya 500.000. Padahal kebutuhanmu aslinya itu 5 juta. Tapi kamu hanya menyediakan segini. Itu dunia. Aslinya kehidupanmu itu kamu penuh kekurangan. Kehidupanmu penuh kekurangan. Tapi jadi gambaran dunia itu menunjukkan persoalan karma kehidupan yang belum kamu lampaui. Jadi sebenarnya dirimu itu masih belum keluar dari karma kehidupan penuh kekurangan. Penderitaan karena kekurangan itu ya harus kamu bisa rasakan. Bisa nggak kamu keluar dari, atau kamu lampaui, dirimu lampaui kehidupan yang penuh kekurangan itu. Sehingga duniamu itu berubah. Nah itu awareness itu harus tahu. Harus tahu derajat-derajat diri terhadap struktur-struktur ini gitu kan. Jadi ya itu dulu
Atau kalau yang sudah paham diri mutlak itu, dia harus tahu, dia harus diri ini kan harus dihubungkan dulu, dicarikan dulu relasinya dengan diri mutlak. Tapi sebenarnya itu kalau hanya buat ngurus kehidupan, ngurus dunia, ya dimensi keenam itu udah selesai. Artinya seluruh penderitaan, seluruh karma dunia itu sudah dilampaui. Sudah dilampaui. Jadi persoalannya itu hanya selalu putuskan setiap saat, identifikasi dirimu. Identifikasi dirimu. Jangan berpikir dulu. Ngapain berpikir? Berpikir itu kan konteks dari diri. Lah dirimu aja nggak diidentifikasi, langsung ngomong, langsung berpikir. Tanpa sadar bahwa omongannya itu omongan dari jenis diri es kecil. Ya kan? Jadi harus sebelum hidup, sebelum melakukan sesuatu, bangkit dulu untuk memastikan posisi dirinya itu. Baru ngomong dari posisi itu. Baru nulis dari posisi itu. Nah, masalahnya ini kan tidak ada identifikasi. Ya udah, kalau nggak ada identifikasi, pasti kamu kembali ke kebiasaan diri yang lama. Kebiasaan hidup diri yang lama. Ke pengkondisian lama. Ada masalah, nggak ada masalah, harus selalu identifikasi diri. Nah, itu namanya membangkitkan dirinya gitu. Nah, ini kan ada identifikasi itu kalau ada masalah, wes di copy aja terus. Padahal ini adalah hal yang setiap saat harus dilakukan. Sebelum ngapa-ngapain itu identifikasi diri dulu. Dan itu harus dihidupkan terus-menerus. Melihat dari posisi, kan kita melihat, itu kan melihat dengan posisi diri tertentu. Mendengar, itu kan mendengar dengan posisi diri tertentu. Ya kan? Kan gitu. Jadi bangkitnya ini harus melalui keputusan sendiri. Bangkitnya, keilahian itu, dari kepalsuan. Awakening itu dia harus terbangun sendiri gitu. Aku harus bangun. Persoalannya kan dia nggak pernah memutuskan untuk bangun gitu loh. Karena tanpa bangun dari es besar juga sudah hidup. Sudah terima gaji, semuanya sudah bisa dilakukan kehidupan. Iya, tapi itu kehidupan yang dirimu tidak kamu ketahui. Seperti itu. Jadi kontemplasi itu sebenarnya itu. Zikir itu ya itu gitu, mempertahankan hangatnya medan awareness dari es besar gitu. Makanya kalau misalnya hanya zikir dari ketidaksadarannya ada pahalanya. Tetapi itu sampai kiamat tidak akan pernah melampaui dunia. Tidak akan pernah melampaui kehidupan. Karena untuk melampaui kehidupan itu bukan dengan mengucap zikir banyak. Dia dengan identifikasi. Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Lah burung beo disuruh zikir sehari sejuta, tidak akan pernah mencapai kesadaran melampaui dunia dan kehidupan. Itu harus dicapai dengan pengetahuan. Kalau hanya amalia tanpa pengetahuan itu tidak bisa. Dia harus dengan pengetahuan. Seperti itu.
Ya tetap ada orang di alam tampak, tetapi diri sudah tidak, sudah bangkit. Jadi diri itu hadir, jadi diri hadir di dalam dunia kehidupan. Ya kan, dia hadir di situ. Jadi bukan berarti tidak ada orang, ada, ini nyata ini. Nyata, tapi kesadaran diri itu sudah tidak di situ. Artinya ya dirinya hanya hadir di alam tampak. Ngapain? Ya ngapain, terserah, itu ada orang di situ, ada kehidupan di situ. Diri ini mau ngapain? Ya terserah situ. Kamu mau ngapain, yang penting kamu harusnya tahu apa tujuannya kamu hadir di alam tampak. Yaitu buat ngopeni orang itu loh, yang hidupnya penuh penderitaan, yang hidupnya itu penuh kebodohan, yang hidupnya itu terjebak dalam rutinitas sosial yang tidak produktif. Nah itu bebaskan orang itu. Jadi si aku ini hadir untuk membebaskan orang itu dalam penjara-penjara sosial. Di dunia katakan sekarang penderitaan itu di skala 0 berapa saldonya itu kan sudah ada. Ya kan? Jadi aku pada akhirnya aku hadir untuk menafikan apa? Mengisbatkan apa pada orang. Itu. Jadi nafi isbatnya itu tidak hanya soal pendasaran diri, tetapi nafi isbat soal kualitas diri yang pada orang. Menafikan apa, mengisbatkan apa pada dunia. Menafikan kebodohan, mengisbatkan kecerdasan. Menafikan, itu untuk orang. Kamu mulai bikin surgamu. Menafikan saldo 500 ribu, mulai belajar mengisbatkan saldo 500 juta. Aku hadir untuk itu. Dia tetap nafi isbat itu ke atas jalan, ke bawah jalan. Itu prinsip yang universal dia. Cuman kadang-kadang itu juga orang nggak paham sebenarnya nafi itu apa, isbat itu apa. Nggak ngerti. Cuma paling bahasa kamus. Isbat itu apa? Nafi itu mengeluarkan, isbat itu menetapkan. Yaitu masih tidak, kalau secara emosional nggak dapat. Kalau orang muna itu nafi itu devkamina, apa ya? Menidakkan ini, menidakkan 500, mengiyakan 500 juta gitu. Menafikan itu gitu. Tidak 500 ribu, tapi 500 juta. Itu nafi isbat itu gitu. Orang ini tidak boleh lagi hidup di kesadaran 500 ribu. Menderita dia. Anak jajan dibeliin barang-barang KW. Itu kan, aku itu harus sadar. Devkamina itu, lalu dofokoumbe. Fokoumbe itu ya. Kalau bahasa menanya isbat itu dofokoumbe. Kalau S kecil kan kebalik dia. S kecil itu dia meniadakan kemuliaan, mengiyakan kemiskinan. Nah itu. Jadi harus terus-menerus nafi isbat untuk orang itu. Seperti itu. Seperti itu. Artinya nafi isbat itu memilih. Ini yang disebut Hawking itu. Making choice. Nafi isbat itu making choice. Making choice. Antara between heaven or hell. Kamu bikin fekamina, fokombe, fekamina, fokombe, fekamina, fokombe. Gitu aja terus. Itu nafi isbat. Bahwa orang ini tidak boleh lagi dia muncul masih 500 ribu. Tidak. Iya, 500 juta. Begitu terus. Si aku itu.
si aku itu. Nah, tinggal persoalannya kadang-kadang itu kegiatannya orang ini support nggak sebagai yang 500 juta. Dia tidak boleh lagi dibawa ke dalam aktivitas harian yang 500.000. Jangan berpikir tahayul. Nanti uang turun dari langit 500 juta. Itu tahayul, tidak rasional sama sekali. Ya, orang itu harus dibawa ke dalam aktivitas yang semakin dekat dengan 500 juta. Jangan di tiap hari di bawah pohon nangka, duduk ngopi. Ya itu aktivitas 500.000 ya kayak begitu itu. Turu. Ya bawa diri, aku harus membawa orang itu untuk menemukan aktivitas dunia. 500 juta itu kayak apa sih? Bukan kok ngopi bawah pohon nangka, lihat-lihat burung, lihat-lihat awan. Ngapain Kang? Lagi joy. Ya, itu menderita kamu asli. Tidak punya aktivitas senilai 500 juta, tapi aktivitas orang itu 500.000. Nggak bisa gitu. Jadi orang itu harus dibawa ke dalam aktivitas dunia dengan nature 500 juta sebulan. Bawa ke situ. Si aku harus menemukan nature 500 juta itu di sosial. Itu tugasnya si aku pada orang untuk meniadakan 500.000 dan mengiyakan 500 juta. Akhirnya sosial itu rame. Mana aktivitas apa ini? Kalau aktivitas mana? Kalau belum ada, saya bikin aktivitas yang bisa menghasilkan 500 juta sebulan untuk orang ini. Si aku itu ngomong gitu. Sebagai bentuk peragaan kehadiran Tuhan pada orang itu. Nah, tapi ngopi-ngopi, nunggu lingjum, itu sampai kiamat nggak bisa itu. Karena aktivitas ngopi-ngopi, duduk bawah pohon nangka, nunggu-nunggu jum itu bukan aktivitas orang di dunia yang punya 500 juta. Itu aktivitasnya ya pengangguran. Harus dicari. Begitupun kalau orang itu mau dibawa ke nature pintar. Nature pintar ya kudu harus aktivitasnya ya dikelilingi buku. Jangan warung soto terus ngobrol. Ya harus kelilingi aktivitasnya orang pintar ya, banyak baca buku, banyak menulis, banyak berceramah, banyak berpikir. Orang ngopi terus, main game, lalu berharap pintar, ngimpi. Jadi kualitas-kualitas ilahiyah sorry. Jadi kualitas-kualitas ilahiyah itu, oke ya, kualitas-kualitas ilahiyah di alam tak tampak, di alam non-linier, itu harus dikonversi menjadi aktivitas linier, gitu loh. Jadi kualitas-kualitas non-linier harus dikonversi menjadi aktivitas linier. Kan gitu. Kan gitu. Kualitas-kualitas non-linier itu harus menjadi kegiatan, aktivitas linier di bumi. Begitu memang. Kan ada Asmaul Husnanya itu kan. Ada Asmaul Husnanya. Aktivitas linier. Ini linier kan coba bagaimana kekayaan Tuhan 500 juta itu dilinierkan ke bumi. Coba linierkan. Ya tukang beca nggak bisa liniernya segitu. Kamu harus mencari liniernya. Itu yang berat. Kamu harus membuatkan dinamika liniernya dari yang non-linier. Ya kalau hanya ngopi-ngopi bawah pohon nangka, nunggu lingjum, ya itu tidak akan pernah. Aktivitas begitu tidak akan bisa itu melinierkan kekayaan 500 juta sebulan, tidak bisa. Ya harus kamu buat. Itulah namanya kebudayaan.
Jadi aku itu mengajak, aku itu membersamai orang untuk berkebudayaan non-linier secara linier. Kan gitu. Jangan berpikir tahayul, ngopi-ngopi di bawah pohon nangka, nanti daunnya turun, diharapkan nanti jadi uang. Ngimpi. Nggak bisa gitu. Kita di dunia ini disuruh berkebudayaan, bukan main sulap-sulapan. Meskipun itu bisa, tapi itu tidak, bukan, itu melanggar tujuan Adam ke bumi berkebudayaan kok. Berkebudayaan, menonlinierkan. Melinierkan yang non-linier. Coba aja tanya Wali, bisa nggak dia main-main sulap tiap hari megang batu, dimarahin Tuhan ya. Kamu ini merusak rencanaku untuk Adam. Adam tuh disuruh berkebudayaan, bukan main sulap-sulap begini. Ya kan, makanya wali-wali itu mereka membuat wilayah linier untuk kewalian mereka, bukan hanya soal jago-jagoan menyulap batu jadi emas, itu enggak ada artinya itu. Karena bukan itu tujuannya di bumi. Apalagi mengharapkan jin menawarkan 3 permintaan, enggak begitu. Enggak begitu. Itu halusinasi gitu. Adam itu disujuti malaikat setelah Adam itu mampu melinierkan pengalaman non-liniernya berupa nama-nama. Jadi seluruh realitas pengetahuan oleh Adam itu dibikin linier. Oh, ini namanya ini namanya ini namanya ini. Itu namanya dilinierkan. Baru malaikat sujud. Kalau enggak, lebih canggih aku ini. Gitu. Jadi ya Adam tuh disujuti malaikat karena mampu mentransformasi pengetahuan batinnya menjadi nama-nama yang linier. Nah, gitu coba gimana. Jadi carilah sistem linier untuk non-linier kekayaan itu. Pintar itu saudara kita yang Tiongkok, yang Tionghoa. Pintar dia melinierkan yang kekayaan itu. Kalau kita mau pohon nangka, berharap ada wali datang, Nabi Khidir datang, ya lo boleh banyakkan nonton film. Jadi tujuan kita di bumi ini untuk melinearkan yang non-linier. Itu aja. Nah, itu tujuannya. Bukan kok cari sakti, lihat belalang, jadi pajero, nggak iso. Mungkin bisa, tapi bukan itu. Itu yang diberi amal itu. Makanya wali-wali tidak selalu menggunakan itu, enggak. Pasti diganti nanti. Karena bukan itu tujuannya. Mau kok belalang harapnya jadi pajero. Banyakan nonton Indosiar itu. Ya wes ya. Ya itu dulu pagi ini, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menghanyutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, yang belum memiliki 3 buku pendasaran diri, ini penting banget ya. Transcending Level of Consciousness, Dissolving Ego, sama Power Force. Dan insya Allah mulai Sabtu besok kita ada kelas baru ya, Tapping for Parent, Children, and Teenagers. Oke, kita bertemu besok insya Allah. Ya, nanti malam insya Allah kita ada ini ya, Awakened Family ya. Bagi teman-teman yang sudah daftar kemarin, kita lanjut lagi. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berlibur.